Nanti yang kita lanjutkan kalau ndak imriti ya ini sama amsilatut tasrif berarti babul kalam. Ini enaknya kan ada khulasahnya. Oke. Wonten khulasahipun, ada khulasahnya. Ada ringkasan yang seperti ini. Terjemah itu. Pak Nawawi. Nanti ini. Al-kalamu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam ialah wa al-lafzu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja dan dengan disengaja bil wad'i. Kalau kemarin di sebagian kitab maka bil wad'i ini sudah dihilangkan. Tes suara. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Gus Nawerdi. Jelas enggak Pak suaranya Pak? Coba. Jelas bukan? Suaranya sudah masuk jelas apa enggak ini suara saya? Di kalam lafaz yang murakkab, mufid dan wadhu. Wadhu ini disengaja tadi. Bil wadhi artinya disengaja. Lafaz ini lafaz suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah atau ungkapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ucapan itu saja cukup lafaz itu. Lafaz itu ucapan. Maka kalau diartikan lafaz ucapan nanti masuknya di pembagian ini lafaz ucapan yang mengandung makna, ada isim, fiil, huruf itu. Sebelumnya secara umum lafaz ya ucapan, suara. Kalau menunjukkan makna nanti kalimah gitu. Lafaz itu ucapan, kalau menunjukkan makna kalimah. Kalau lafaz itu saja artinya masih umum. Bisa menunjukkan makna, bisa tidak. Bisa menunjukkan makna mufid, lima'nan atau muhmal. Itu lafaz. Kalau mufid lima'nan, bukan mufid yang seperti kalam, mufid lima'nan, karena menunjukkan makna dengan sendiri, maka masuk kategori kalimah. Ini kalam dulu, kalam. Secara definisi kalam itu kalau di bahasa Indonesia sama dengan kalimat. Nah itulah. Kalimat apa? Susunan dari kata-kata. Itu. Apa butuh dicoret-coret ya biar enak. Di kalam itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Ini beda dengan bahasa Arab. Kalimat. Bukan kalimah. Kalimah itu bahasa Arab, kalimah bahasa Arab. Tapi kalau kalimat ini adalah susunan kata-kata yang sudah mampu untuk difaham, susunan kata-kata yang sudah mampu untuk difaham. Kitabnya Jurumiyah, Kak Mbak Teteh. Jurumiyah itu paling dasar. Nahwu yang paling dasar itu Jurumiyah. Di kalimat dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya kalam adalah kata, itu lafaz yang tersusun, yang berfaedah. Berfaedahnya itu dapat memberikan pemahaman, kefahaman atau pemahaman sama ungkapan yang sudah didapat, sudah menunjukkan suatu pemahaman. Wadha maknanya menggunakan lugat Arab dan disengaja. Dan disengaja. Saya ulangi lagi, kalau kalam, kalimat artinya kata-kata yang sudah tersusun dalam bahasa Indonesianya itu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalam ialah lafaz, ungkapan yang tersusun yang sudah menunjukkan pemahaman bil wad'i dengan disengaja. Dengan disengaja dan dengan lugat Arab. Karena kalam di sini adalah dalam bahasa Arab. Mufid itu menunjukkan faedah. Ini sudah ada di sini. Pembagiannya ada 3. Pembagian wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jali maknan. Jadi kalau ini pembagian yang kalimah.
kalimahnya. Kalimat itu ada 3 pembagiannya. Isim, fi'il, huruf. Aksamul kalimah. Aksamul kalimah, aksamul kalam. Bukan aksamul kalam. Coba kita cari perbandingan nanti kita. Coba saya ambil kitab yang kemarin saja. Yang enak ini yang kemarin kita baca. Kalimah, lafat, mufid, mufrad. Jurumiyah nggih, Mas Al-Fatih. Oh ini iseng kok. Paling dasar nih. Kalimah niku wonten 3. Bahasa Indonesia wae. Kalau kalimah itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Definisinya masing-masing di bawahnya. Ini kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim definisinya kalimah yang menunjukkan arti dengan sendiri tanpa disertai zaman. Kalimah, saya kemarin mengartikan isim itu adalah kata benda, maka setiap kalimat yang menunjukkan nama sesuatu itu pasti diisim nanti maksudnya. Dalam bahasa Arab isim, dalam bahasa Indonesia kata benda. Setiap kata benda pasti nanti masuk kategori di isim ini. Bang Jais, mana si akun Bang Jais? Sudah beberapa hari ini kan nggak live. 2 hari. Kemudian kalau fi'il kata kerja, coba saya catat. Kalau bisa nih. Agar untuk memudahkan pemahaman saja sebenarnya. Jadi kalau isim dalam bahasa Indonesianya itu kata benda. Setiap kata benda pasti isim. Setiap kata kerja nanti ada perbedaan antara kata kerja dalam bahasa Indonesia dan kata kerja dalam fi'il ini dalam bahasa Arab itu. Seperti bersertaan dengan zaman ini, kalimah yang menunjukkan arti dengan sendiri dan disertai zaman itu yang kemarin saya jelaskan. Yang disertai zaman artinya setiap kalimah fi'il pasti juga akan menunjukkan zamannya. Zamannya ada maldi, sudah lampau artinya hal, sedang, istiqbal, akan. Maldi, sudah lampau. Kalau hal, sedang, istiqbal, akan. Coba. Ini beda dengan kata kerja yang ada di Indonesia. Kalau kata kerja yang ada di Indonesia, penunjukan waktu atau zamannya itu kita harus menambahkan sebuah keterangan. Seperti sedang, akan tadi. Makan misalnya. Makan, sedang makan. Menunjukkan zamannya harus dengan menambah keterangan. Sebuah keterangan itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dia sedang makan, akan makan, sudah makan gitu loh. Tapi kalau kata kerja dalam bahasa Arab, fi'il ini, maka akan menunjukkan bersamaan dengan zamannya. Kalau fa'ala misalnya, berarti dia sudah mengerjakan fa'ala. Fi'ilnya mudhari' zamannya hal awil istiqbal. Nanti di belakang ada yadribu, berarti maknanya yadribu doroba ini sudah memukul. Kalau yadribu berarti akan atau sedang memukul itu. Saya kasih contoh biar enak. Kalau doroba ini zamannya madi lampau. Kalau yadribu ini mudhari' zamannya hal istiqbal contohnya. Penggunaan yadribu mudhari' ini berarti menunjukkan akan atau sedang gitu loh. Akan atau sedang. Tidak seperti bahasa Indonesia yang kata kerjanya harus disertai dengan menambahkan keterangan waktu gitu loh. Mukul misalnya, ya akan memukul atau sedang memukul atau tadi sudah memukul itu. Doroba itu sudah memukul tanpa ada keterangan sudah memukul kalimat tambahan itu, maka doroba ini maknanya pasti sudah memukul. Kalau yadribu itu akan dan sedang tadi itu. Itu bedanya fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, kalau
Kalimah yang ketiga, kalimah huruf ini saya artikan untuk memudahkan pemahaman kata penghubung. Contohnya pada, di kalau dalam bahasa Indonesia. Apakah, kata apa? Tanya kan, hal, apakah. Ini kalimah yang menunjukkan arti ketika disusun dengan kalimah lain, ketika dirangkai dengan kalimah lain. Itu kalimah huruf. Dalam bahasa Indonesia ini lebih mudah untuk dipaham adalah seperti kata penghubung tadi. Kalimah huruf, apakah, di, pada, ya, itu masuknya di kalimah huruf. Kalimahnya. Kalau kalimah ini dirangkai dan menunjukkan sebuah ungkapan yang dapat memberikan pemahaman, dapat difaham, maka menjadi kalam tadi gitu loh. Ini dirangkai, kata-kata yang dirangkai kan jadi kalimah kalau dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang dirangkai akan jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu loh. Nah, kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kalam itu. Enak. Itu. Nah, sekarang di cara mengetahui kalimah itu isim atau fiil atau huruf. Ini tanda-tanda kalimahnya. Nanti diulang-ulang terus. Wal ismu yu'rafu bil hafzi wa tanwini. Kalimah isim kalau dalam bahasa Indonesia tadi kata-kata tadi, kata benda tadi. Dalam bahasa Arab wal ismu kalimat isim yu'rafu bil hafzi, dapat diketahui dengan i'rab khafat. I'rab khafat atau i'rab jar nanti pembahasannya di belakang. Wa tanwini dan tanwin. Jadi kalimat isim itu bisa diketahui dengan i'rab khafat atau tanwin, atau hulil alifi wal lami, atau masuknya alif dan lam, al ini artinya. Alaihi pada kalimat isim tersebut. Wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Wahia huruf khafat itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruful qasam, dan dengan tanda lagi huruf qasam. Ya yaitu huruf qasam, al, wawu, ba, ta. Nah, ini langsung penjelasannya. Tanda kalimah isim. Ada tanwin, al, huruf, i'rab jar atau i'rab khafat tadi. I'rab jar atau i'rab khafat tadi. Di tanwin itu suara nun yang mati. Tanwin, suara nun yang mati. An, in, un itu tanwin. Di setiap kalimat yang ditanwin itu pasti kalimat isim. Tanda kalimah isim yang pertama tanwin. Setiap kalimat yang ditanwin berarti kalimah isim. Kata benda kalau dalam bahasa Indonesia. Atau al, setiap kalimat isim dapat kemasukan al. Zaidun, nama seorang, Zaidun. Nama seorang, ar-rajulu, rajulun, ar-rajulu ada alnya. Kalau dapat dikasih al berarti kalimah isim. Huruf jar tadi yang sudah disebutkan tadi, huruf jar, fidari, ini huruf jar itu. I'rab jarnya bukan huruf jar, tapi i'rab jarnya nanti pembahasannya i'rab di belakang. I'rab jar tandanya kasroh ini, ulamu zaidin, setiap yang di i'rab jar berarti isim. Dicoba huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kemudian huruf kosam ada wawu, ba, ta. Huruf kosam itu kosamun, maknanya sumpah. Apa? Sumpah. Wallah, tallah, billah, billahi. Bukan aku pelakunya. Wallahi, bukan aku pelakunya. Tallahi, bukan aku pelakunya. Billahi, wa birusulihi, untuk sumpah kosam. Di huruf yang digunakan untuk sumpah itu ada 3 ini. Wawu, ba, ta. Bentuknya ya wallahi, bisa tallahi. Tallahi bukan aku pelakunya. Tallahi bisa, atau billah. Yang paling sering digunakan billahi. Ya. Kitabnya boleh DM saja. Cuma nanti saya agak lelet kalau kirim-kirim itu. Karena saya nggak jualan kan sebenarnya.